ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم أجمعين. Para ibu saudara jemaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya insyaallah dalam keadaan sehat dan kita bisa hadir di Masjid Al-Bayyinah Surabaya. Walaupun hari weekend, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa menjaga salat fardu secara berjamaah. Salam dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dan qudwah mutabah untuk kita semuanya. Baik, malam hari ini materi kita adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Jadi dosa besar yang pertama, yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian beliau menyebutkan dalil dari sunnah Nabi SAW terkait dengan dosa besar. Yang pertama itu tentang syirik. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair wa minha al-isyrak billah." Rawahu Bukhari Muslim. Kata Nabi kepada para sahabatnya tentunya, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian beliau menyebutkan, menyekutukan Allah, al-isyrak billah. Di sini adalah nas yang menunjukkan bahwa syirik adalah dosa besar yang terbesar. Kemudian untuk memandang besar tidaknya suatu dosa, ini dosa besar atau dosa kecil, kita harus melihatnya, memandangnya dengan kacamata syariat, bukan hanya dengan perasaan. Kalau perasaan kadang ini dosa besar, tapi rasanya kecil, atau sebaliknya, gitu kan? Kenyataannya masih banyak kaum muslimin begitu gerak, begitu marah jika terjadi kemaksiatan, misalnya pembunuhan atau pencurian. Terjadi pembunuhan, pencurian atau perzinahan misalnya, akan tetapi tidak merasa gerah, tidak merasa marah, biasa-biasa saja ketika tauhid dicoreng dengan kesyirikan. Padahal syirik dosa paling besar. Maka kita bisa lihat betapa banyak dai liberalis dan pluralis, yang menyatakan bahwa agama Islam ini jelas agama tauhid kan, dan agama-agama syirik seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, itu agama syirik. Tuhannya lebih dari satu kan. Jadi antara agama Islam yang merupakan agama tauhid, dengan agama-agama
Yahudi, Nasrani, Buddha, dan sebagainya yang jelas-jelas agama syirik, kata mereka sama. Semua agama sama kata mereka. Jadi mereka menyatakan tauhid dan syirik itu sama. Tetapi banyak kaum muslimin yang diam-diam saja, nggak merasa marah dengan pernyataan mereka. Ini menunjukkan apa? Kenapa nggak ada ya respon ataupun reaksi ya terhadap pernyataan mereka? Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang kurang ilmu tentang hakikat tauhid juga hakikat syirik. Makanya Natalan, Tahun Baru dan sebagainya, acara-acara agama lain, mereka biasa saja ikut mengucapkan selamat, dianggapnya ya tidak mengapa kan begitu. Sehingga ketika memandang besarnya suatu dosa bukan dengan pandangan syariat ya, tetapi dengan perasaan semata, inilah yang terjadi. Kemudian Imam Ad-Dhabi menyebutkan hadis berikutnya yang menunjukkan besarnya dosa syirik. Kata Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Bahwa Bukhari Muslim ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jadi sahih. Imam Bukhari Muslim melihatkannya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya adalah dosa syirik. Ini dari 7 dosa yang membinasakan, yang pertama yang paling besar adalah dosa syirik. Bahkan dosa pertama yang beliau sebutkan dari 7 dosa yang membinasakan adalah dosa syirik. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Masyaallah muslimin muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara yang maghrib, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk, taufik dari hidayah Allah SWT. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah kemudian membawakan dalil berikutnya yang menunjukkan besarnya dosa syirik. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, berarti murtad, keluar dari Islam, pindah ke agama lain, maka bunuhlah dia. Selesai. Jadi di dunia hukumnya bunuh. Ya, kalau nggak mau bertobat tentunya kan. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang murtad, yaitu yang meninggalkan agama tauhid, menuju kepada agama kesyirikan. Jadi murtad itu ya asalnya keluar dari Islam. Kalau dari luar masuk Islam namanya dapat hidayah. Tapi mereka ikut-ikut juga Islam murtad. Jadi ada orang Kristen masuk Islam, dibilang murtad oleh mereka ini ya. Jadi asalnya dia dari Islam. Keluar dari Islam namanya murtad. Dari agama tauhid menuju kepada agama kesyirikan, maka hukum dunianya adalah dibunuh. Hukuman di dunia. Ini menunjukkan pula bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena hukum dunianya saja dibunuh. Ditambah lagi hukum ukhrawi, hukum di akhiratnya gimana? Kekal di neraka. Masya Allah. Di dunia dibunuh, di akhirat di neraka kekal. Jadi di sini memang diingkari keras orang-orang liberal, ya, orang Cil saya ada dulu jaringan Islam liberal yang menafsirkan Al-Quran sesukanya itu ya. Jadi ini diingkari ya di sini. Padahal jelas sahih. Ya. Jadi hadis sahih, tetapi mereka ingkari. Jadi orang yang murtad hukumannya dibunuh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Ini diingkari oleh mereka. Kenapa? Kenapa mereka nggak menerima hadis ini? Karena konten hadis ini isinya benar-benar menghancurkan ya keyakinan mereka dari akarnya. Jadi runtuh keyakinan mereka kalau dari hadis ini
diimani. Sebagaimana kita ketahui bahwa para dai Islam liberal ataupun pluralisme mereka meyakini bahwa semua agama itu benar. Sehingga kalau keyakinan sendiri itu semua agama benar, maka masuk agama mana saja akan mengantarkan mereka ke surga. Syaratnya apa? Gampang banget. Yang penting berakhlak mulia. Demikian juga keyakinan fundamental. Ya, keyakinan mereka apa? Seseorang diberi kebebasan katanya. Dan kebebasan yang paling asasi dan primer adalah kebebasan dalam berakidah. Jadi mereka katanya bebas, silakan pilih agama apa saja gitu kan. Jadi keyakinan mereka ini juga hancur dengan di sini. Kenapa? Keluar dari agama Islam, murtad, menukar agamanya, maka hukuman dibunuh di dunia, ya kalau masuk neraka. Bukan masuk surga, jelas. Jadi kalau bebas tidak keyakinan tentunya tidak seperti ini kan. Karenanya wajar jika mereka bersikeras menolak hadis ini. Inilah ya bagian terakhir dari bahasan kita. Al-Kabirah al-Ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku atau syirik. Kita lanjutkan Al-Kabirah as-Saniyah. Dosa besar yang kedua apa? Qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Ya, ini juga masih urutannya masih ranking 2 itu ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, setelah itu baru membawakan dalil dari hadis. Ini urutannya ya. Jadi sini disebutkan ya surah An-Nisa ayat 93 kata Allah SWT, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adza lahu 'adzaban 'azima. Ya. Jadi surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adza lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Salah satu nama neraka. Kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya. Dan mengutupinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berat banget. Jadi kalau ibarat pasar berlapis ya. Ancamannya bertubi-tubi. Ya. Bukan hanya masuk neraka jahanam, tapi kekal di sana. Allah murka kepadanya, dilaknati dan disiapkan baginya azab yang sangat besar. Ayat ini sangat tegas menjelaskan bahwa hukum membunuh orang lain dengan sengaja adalah dosa besar. Ya, karena dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang membunuh adalah kekal di dalam neraka jahanam. Selain itu, Allah juga murka kepadanya, melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang pedih. Membunuh dengan sengaja. Secara umum, membunuh itu dibagi menjadi 3 macam. Pembunuhan ada 3 macam gitu ya. Dan hukumnya tentu berbeda-beda. Ya. Yang pertama, ada yang tidak sengaja membunuh atau keliru. Ya, khata. Yang kedua, sengaja membunuh, amdan. Ini hukumnya beda. Yang ketiga, mirip sengaja membunuh, syibhul amdi. Mirip, tapi nggak sengaja penuh gitu ya. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang mirip. Hukumannya berbeda-beda. Ya. Yang pertama, tidak sengaja membunuh atau
keliru. Apa artinya? Artinya adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan. Nggak bermaksud membunuh, tapi dia terbunuh. Apa contohnya? Seseorang melakukan hal yang mudah baginya, boleh dia melakukan aktivitas itu kan? Misalnya apa? Memanah binatang buruan. Dia berburu, yang dikejar, yang jauh di mana, yang mau ditembak, kan hewan buruannya. Katakanlah kijang, bisa gitu kan? Atau misalnya, bisa jadi polisi mau melumpuhkan penjahat, mau menembak yang kena orang yang lewat. Misalnya, ya kan? Ini kan nggak sengaja. Ternyata anak panahnya atau katakanlah peluru tadi menyasar mengenai orang sehingga meninggal dunia. Ini sebenarnya kalau takdir itu udah ditentukan Allah. Tapi kalau gitu kan bilang peluru nyasar ya. Karena maksudnya bukan objek yang kena itu. Ini tidak sengaja. Maka kalau kasus seperti ini tidak ada hukum kisos bagi pelakunya. Apa kisos? Nyawa dibayar dengan kalau dia membunuh, dia hukumannya dibunuh, itu kisos. Tapi ini kan nggak sengaja gitu kan? Karena tidak sengaja maka tidak ada hukum kisos baginya bagi pelaku tadi karena pembunuhan itu terjadi tanpa ada kesengajaan. Tapi bukan berarti bebas. Nggak sengaja ya udah bukan. Tetapi diharuskan membayar diat. Kalau bahasa kita mungkin ganti rugi ya. Diat. Tidak boleh bagi para ahli waris yang terbunuh untuk as-sulhu atau damai ya, meminta bayaran kepada sang pembunuh yang lebih tinggi dari diat. Itu ada ketentuannya. Ya, nggak boleh minta lebih dari itu karena dia nggak sengaja. Ya itulah yang ditentukan oleh syariat. Ya, adapun jika mereka misalnya damai sulhu dengan nilai kurang dari diat, maka tidak mengapa. Bahkan jika mereka memaafkan tanpa bayar diat, tentu itu lebih baik. Jadi kalau nggak sengaja, nggak ada kisos, kalau keluarga katakanlah ya memaafkan bagus. Kalau untuk ganti rugi boleh, tapi nggak boleh lebih dari diat. Kalau kurang bagus meringankan orang yang memang nggak sengaja membunuh. Tadi yang pertama. Nanti akan ada diat itu apa gitu ya? Apa bayarannya? Ukurannya sudah ditentukan dalam agama ya. Kalau membunuh, kalau ya. Yang kedua, sengaja membunuh. Ya. Membunuh dengan sengaja ini adalah kategori yang dimaksud dalam dosa besar yang sedang kita bahas. Jadi dosa besar yang kedua, membunuh ini adalah yang dengan sengaja. Memang ada beberapa hukuman di dunia yang mungkin bagi seorang yang membunuh jiwa dengan sengaja. Apa diantaranya? Yang pertama, kalau istilahnya maka kisos. Ya. Apa itu kisos? Yaitu dia dibunuh. Kalau membunuh, hukumannya dibunuh. Gitu ya. Hukuman kisos berlaku atas si pembunuh. Ada syaratnya juga. Nggak otomatis membunuh dengan sengaja, kemudian hukumannya kisos gitu kan. Dengan syarat kesepakatan ahli waris dan kerabat orang yang terbunuh. Semuanya sepakat. Nyawa dibayar dengan nyawa. Ya kan? Kisos. Jika ada satu saja dari ahli waris yang tidak setuju, maka nggak dibunuh. Nah, membayar diat. Makanya kalau dulu ada kasusnya TKI atau pembunuhan, ya kalau yang didekati mungkin satu keluarga, kalau ada yang tidak setuju berarti tidak kisos. Bayar dengan diat berapa? Membayar diat berupa 100 ekor unta. Berapa harganya seunta? Kali 100. Ya makanya biasanya beriur kan keluarga itu kan. Itu yang pertama, bisa dengan kisos. Tapi ada syaratnya. Semuanya setuju. Yang kedua, berdamai as-sulhu. Ya. Jika ahli waris sepakat untuk memaafkan dengan syarat
yang apa? Yang membunuh tadi membayar lebih dari harga diat, maka nggak mengapa. Diat kan 100 ekor unta. Harusnya dia dibunuh. Pihak keluarga misalnya enggak. Harusnya kalau mau ganti rugi, nggak 100 onta loh, 200 onta misalnya. Karena dia yang punya bargaining-nya tinggi, gitu kan, dia menentukan. Jadi kalau dalam kasus membunuh yang sengaja, maka boleh ya, diatnya lebih dari harga diat yang ditentukan, minta lebih tinggi nggak apa-apa. Ini berbeda dengan membunuh yang tidak sengaja tadi. Kalau tidak sengaja, maka nggak boleh lebih tinggi dari diat yang 100 ekor unta. Tapi kalau sengaja menghilangkan nyawa tadi, membunuh, maka boleh menuntut lebih dari 100 ekor unta. Dan yang ketiga yang paling bagus ini, memaafkan al-afu. Dari keluarga maafkan, yaitu ahli waris tadi, memaafkan sang pembunuh tanpa membayar apapun. Masya Allah. Tentu berat ya. Ada yang terbunuh, yang keluarganya, ya, ahli warisnya, tapi dimaafkan, tidak nuntut apa-apa. Itu sengaja membunuh ada tiga kemungkinan. Dan yang ketiga, mirip sengaja membunuh. Apa contohnya? Oh, mirip sengaja. Maksudnya adalah pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan juga tidak karena keliru. Kalau tadi yang pertama itu kan, ini tidak sengaja nggak keliru, tapi di antara keduanya. Dikatakan dengan mirip membunuh, kenapa? Karena pelaku tidak ada maksud membunuhnya. Tapi rupanya mati dia, kan itu. Dan ini bisa diketahui dari alat yang digunakannya, misalnya tidak untuk membunuh. Untuk membunuh kan mungkin lading, golok, atau apa itu ya. Jadi misalnya seorang berkelahi dengan temannya, hingga membuatnya mungkin kesal gitu kan, emosi, dia pun mengambil sapu lidi kan dia bisa membunuh biasanya kan. Nah, dipukul pun nggak akan mati gitu kan. Tetapi setelah dipukul temannya dengan sapu lidi, tanpa diduga dia meninggal akibat pukulan itu. Atau mungkin sekedar tongkatnya dipukul nggak akan mati biasanya, tapi ketika itu mati gitu kan. Jadi dengan demikian maka pelaku harus membayar diat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi ini sengaja atau mirip, melakukannya sengaja tapi tidak sengaja membunuh gitu kan. Nah, ini bentuk atau macam-macam pembunuhan dan hukumannya pun berbeda-beda. Ayolah hadirin azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa membunuh jiwa meskipun dosa besar, ini jelas dosa besar kan? Akan tetapi ia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap orang Islam, ya, tidak menjadi kafir atau murtad dengan pembunuhannya, walaupun dosa besar. Dan banyak ayat menunjukkan hal ini ya. Sebagaimana misalnya kita lihat surat Al-Baqarah 178. Kata Allah SWT, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, dengan dimaafkan tadi, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf tadi, ya, yang diberi maaf tadi membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Ketentuannya berapa? 100 unta misalnya, atau yang disepakati, maka dibayar juga. Jangan nggak dimaafkan, dia jangan dibayar, kan begitu. Jadi Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini bahwa orang yang membunuh masih disebut dengan saudara orang beriman, yang min akhihi, yang dibunuh dengan membunuh masih dianggap saudara beriman.
Nggak ada yang keluar kan dari. Artinya apa? Meskipun pembunuhan merupakan dosa besar, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetap dia orang Islam, tapi melakukan dosa besar. Begitu juga dengan surah Al-Hujurat ayat 9. Allah juga nyatakan, wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, sama-sama orang beriman berperang, apa yang Allah perintahkan? Fa aslihu bainahuma. Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jadi Allah sudah menyebut sekelompok manusia sebagai orang-orang beriman meskipun mereka saling berperang atau saling membunuh. Karena mereka saling membunuh. Kalau dulu antar suku, antar kabilah itu ya. Nah, jadi saling berperang atau saling membunuh, tapi mereka ya, tetap saja sebagai orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan adalah dosa besar. Sekali lagi, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam atau status sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Kemudian ini Pak, tetapi ya, ini jangan bingung. Dalam ayat yang lain, Allah menyatakannya surat An-Nisa ayat 93 yang tadi kita bacakan. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, ya, dan mengutukinya serta menyediakan adab yang besar baginya. Tapi tadi katanya masih beriman, gitu kan? Dianggap saudara. Tapi dalam ayat ini dikatakan azabnya neraka jahanam kekal di dalamnya dan seterusnya. Ya, inilah Allah memahami Al-Quran keliru bahaya. Hanya ada satu ayat secara parsial, tidak dikompromikan dari ayat-ayat yang semana. Ayat ini dipahami oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang diriwayatkan oleh Amr bin Ubaid. Ya, Quras bin Anas mengatakan, Sami'tu Amr bin Ubaid yaqul yu'tadi yawmal qiyamah fa uqamu baina yaday Allah fa yaqulu li lima qulta innal qatila bin nar fa aqul, ada dialog ya akhirat, anta qultahu summa tala dilayat dibaca aja, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha. Ya, aku mendengar Amr bin Ubaid siapa? Tokoh Mu'tazilah. Dia mengatakan, aku akan dihadirkan pada hari kiamat. Semua akan disidang dengan lalu diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada aku. Apa pertanyaannya? Kenapa engkau mengatakan bahwa pembunuh itu di neraka? Ya. Lima qulta innal qatil finnar. Allah bertanya kepadanya. Ya. Apa pertanyaannya? Kenapa engkau mengatakan bahwa pembunuh itu di neraka? Apa jawabannya? Kata dia, fa aqul anta qulta. Ya. Kan ada dalam ayat, makanya dia membaca ayat tersebut. Jadi mereka memahami ayat tadi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalam. Kan Allah yang mengatakan. Engkau yang mengatakan ya Allah, kata orang tadi. Maka aku pun berkata kepadanya, ya, qultu lahu wa ma fil baiti asghar minni
Ara'aita in qala laka qad qultu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Min aina alimta anni la asya'u an aghfir? Qal famastata'a yaruddu ala yasha. Jadi akhirnya dia nggak bisa jawab. Alasan tadi ternyata dipatahkan. Ya, aku pun berkata kepadanya, padahal di rumah nggak ada ya, ketika itu tidak ada yang lebih muda dariku, kata dia. Dia paling muda di rumahnya ya. Bagaimana menurutmu? Karena dia bilang, kata dia, kalau membunuh di neraka. Nanti kalau Allah bertanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Kan engkau yang berfirman gitu ya. Kemudian dikatakan, bagaimana menurutmu jika Allah berkata kepadamu? Ada ayat lain bukannya? Bukankah aku telah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Membunuh bukan syirik. Gimana kalau dikatakan ada ayat lain? Ya, dari mana engkau tahu wahai Amr bahwa aku tidak berkehendak untuk mengampuni orang membunuh? Kata Allah kalau ditanya. Amr pun tidak bisa menjawabnya. Ini berpedoman dengan satu ayat dengan pemahaman yang salah. Jadi meskipun secara lahir ayat ini menjelaskan bahwa balasan bagi pelaku pembunuhan adalah kekal di dalam neraka jahanam, tetapi ayat ini tidak boleh dipahami begitu saja. Karena masih ada ayat yang lain, ya. Namun harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang lain. Bahkan ada ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sehingga mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni kan? Syirik pun diampuni selama kalau dia bertaubat sebelum meninggalkan itu. Ya, di antara ya kesalahan ahli bid'ah dalam memahami syariat, mereka hanya memandang sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Tidak menguasai, tidak semua. Bahkan terkadang mereka mengambil sebagian hadis, meninggalkan hadis yang lain. Jadi secara parsial. Kalau ahli hadis mengumpulkan semua hadis, baru nanti disimpulkan kan. Inilah di antara kesalahan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Adapun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengumpulkan dalil, ayat-ayat tadi dikumpulkan, lalu dikompromikan satu dalil dengan yang lainnya, baru setelah itu menyimpulkan hukum. Ya, jadi maksud dari kekal yang di neraka jahanam bagi pembunuh apa? Ternyata tidak seperti yang dipahami oleh salah seorang wali, tokoh Mu'tazilah. Ada dua pemahaman setidaknya. Maksud dari kekal di neraka jahanam bagi pembunuh yang pertama, jika dia menghalalkan perbuatan membunuh orang lain. Membunuh itu boleh, halal, maka dia kekal. Karena menghalalkan yang Allah haramkan. Atau dia merasa tidak ada dosa dalam pembunuhan, bebas membunuh itu, maka dia kekal. Jadi orang seperti ini kekal di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia telah kufur. Meskipun dia tidak melakukan pembunuhan, tapi kalau dibilang dia meyakini membunuh itu boleh, halal, itu jatuh kepada kekufuran. Jadi dalam syariat Islam, perkara ini disebutkan dengan kufur istihlal. Kufur karena menghalalkan sesuatu yang haram. Allah haramkan, dia halalkan, kufur. Walaupun dia melakukan. Contoh misalnya, katakanlah misalnya zina. Kan haram. Jika ada orang menghalalkan zina, maka dia telah kufur meskipun dia melakukan. Dia tidak berzina, tapi kalau bilang zina halal, kufur dia. Nah, ini bahaya, hati-hati ya.
Nah, tapi orang berzina karena tergoda, karena terjerumus, karena apa? Tapi dia yakin zina itu dosa. Maka nggak kufur, dia pelaku dosa, bisa bertobat. Jadi yang melakukan bisa diampuni, yang tidak melakukan bisa kekal. Karena hukumnya kufur. Begitu juga dengan maksiat yang lainnya kan. Katakanlah minum khamar atau riba, ya, homoseksual, itu apa saja harus selain. Nah, ketika dihalalkan ini berbahaya. Menghalalkan yang Allah haramkan. Itulah yang disebut kufrul istihlal, kufur karena menghalalkan sesuatu yang haram. Maka siapapun yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur meskipun dia tidak melakukannya. Ya, yang pertama. Yang kedua, orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka. Tetapi kekekalannya tidak seperti kekekalan orang-orang kafir di dalam neraka. Tapi lama banget gitu lah. Maka dari istilah kekal. Tapi nggak selamanya kan itu, karena dia beriman kan. Nah, karena dosa pembunuhan itu sangat besar sehingga diadab dengan adab yang sangat lama. Itu maksudnya kekal. Kalau dikompromikan dengan ayat yang lain. Kata Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, dihikayatkan bersamanya Amr bin Ubaid datang kepada Abu Amr bin Al-Ala, lalu dia berkata kepadanya, ini juga diskusi ya, ialah hal yukhlifullahu wa'dah, kan tadi Allah katakan kalau membunuh kekal itu ya, apakah Allah akan menyelisih janjinya? Apakah Allah mengingkari janjinya? Dalam ayat bilang kalau membunuh kekal di neraka gitu kan. Maka Abu Amr bin Ala berkata, tentu tidak. Allah nggak akan mengingkari janjinya, nggak akan mengisi janjinya. Maka Amr bin Ubaid kemudian mengatakan, alaysa qala Allah Ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaa'u jahannam khalidan fiha. Bukankah Allah telah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya jahanam kekal di dalamnya. Kan Allah yang mengatakan. Maka Abu Amr bin Ala mengatakan kepadanya, apa jawabannya? Minallah ujma' ataita ya Abu Usman. Innal Arab la ta'uddul ikhlaf fil wa'id khalafan wa zamman. Wa innama ta'udu ikhlafal wa'di khalafan wa zaman. Ini yang perlu dipahami, Pak. Engkau salah paham. Kenapa? Karena engkau asalnya non-Arab, bukan orang Arab asli, non-Arab, ajam. Wahai Abu Usman, ini kunyah atau laku dari Amr bin Ubaid. Kamu salah paham. Sesungguhnya orang Arab tidaklah menganggap menyelisih ancaman sebagai suatu penyelesaian dan celaan. Yang mereka anggap sebagai penyelesaian dan pencelaan adalah jika menyelisih janji. Kalau Allah berjanji akan berikan pahala, pasti akan surga pasti. Tapi kalau mengancam, bisa jadi ancamannya tidak ditentukan. Kalau memaafkan gimana? Itu kan hak Allah juga kan? Nah, beda antara ancaman dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Dan kalau membatalkan ancaman, itu bukan berarti menyelisihi janji. Lalu Abu Amr pun menyampaikan syair. Wa inni wa in a'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlif wa i'adain wa menjizu mawa'idin. Sesungguhnya aku, jika aku mengancamnya atau menjanjikan sesuatu kepadanya, maka aku akan mengisi ancamanku dan aku menunaikan janjiku. Jadi kalau ada orang tua ancam sama anak, ancamannya nggak diterapkan, ya masalah. Tapi kalau menjanjikan harus dipenuhi kan gitu, itu bedanya. Masyaallah muslimat, hadana Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا
man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, ya, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya mendapat dosa. Baginya akan dipatkandakan adab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan adab itu dalam kehinaan, kecuali siapa? Orang-orang yang bertobat, ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Ayat ini menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman adalah yang pertama, tidak berdoa kepada selain Allah. Ketika berdoa selain Allah, bukan hamba Allah lagi, syirik, ya kan? Yang kedua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ya. Dan yang ketiga, tidak berzina. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini bahwa pembunuhan merupakan dosa besar, ya. Jadi pembunuhan merupakan dosa besar adalah apa? Allah. Kenapa dikatakan dosa besar? Dimasukkan dosa besar karena Allah menyandingkan pembunuhan dengan dosa syirik, ya. Dalam satu rangkaian, baik dalam ayat maupun dalam hadis Nabi, disejajarkan dengan sementara kita tahu bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kemudian Al-Imam Ad-Dadi rahimahullah juga mengatakan, waqala ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia satu jiwa saja, bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya salah dia kan, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini besarnya dosa membunuh. Jadi dalam hukum Islam, membunuh adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tersebut, bahwa barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Padahal dibunuh cuma satu, tapi seperti membunuh semua manusia. Kenapa? Karena ketika seorang sudah menghalalkan darah seorang mukmin tanpa hak, maka baginya, ya, manusia yang lain pun dianggap sama, akan mudah membunuh. Dia telah membuka jalan bagi orang lain untuk meniru perbuatannya. Ketika orang meniru, mencontoh, maka dia juga mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Ini sebagaimana yang saya singgung, bahwasanya anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, yang dikenal Qabil dan Habil, ya, itu setiap terjadi pembunuhan tanpa hak, maka dia mendapatkan kiriman dosa. Jadi ada jariah pahala, ada jariah dosa. Yang mencontohkan perbuatan buruk, ya, dosa, ditiru oleh orang, maka dia juga akan mendapatkan bagian daripada dosa yang dikerjakan oleh orang lain. Maka hati-hati, ya, dengan contoh-contoh yang buruk tadi. Demikian barangkali yang bisa sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bisa berbagi dan bermanfaat. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari dosa besar yang sangat berbahaya ini. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum, kita cukupkan dengan sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.